Sua. Melihat semangat juangnya surut, sosok Qin Yichen berkedip-kedip, tepat sebelum dia datang ke teratai api 3 daun. Segera, dia tidak menyeret air, hanya meraih teratai api 3 daun, bentuknya ganas. Menyapu jauh dari atas. Dan saat Qin Yichen merebut lotus api 3 daun itu, sinar cahaya merah juga bersiul dari teratai itu, terbenam di tubuh Qin Yichen. Begitu energi merah ini memasuki tubuh Qin Yichen, rasa sakit yang membuatnya abadi tiba-tiba melonjak, dan asal sejati di meridiannya hampir tersulut olehnya hampir secara instan. Mendesis, Qin Yichen menarik napas dan mengambil napas, tetapi saat ini, dia tidak berani berhenti di sini untuk menyerap, dan saat ini, dia hanya bisa menahan tubuh perintis, berjuang untuk menarik napas, dan dengan cepat bergegas ke atas. Menyapu. Baru saja, dia juga mengambil sikap keras kepala dan menyuntikkan True Origin ke dalam token, dan ingin menggunakan ini untuk menakut-nakuti jiwa perang menengah suci. Karena dia bisa merasakan ketakutan yang terakhir terhadap token ini. Untungnya, dia juga bertaruh. Di bawah desakannya, roh perang suci itu langsung melarikan diri, memberinya kesempatan untuk memetik 3 daun teratai api. Hanya saja saya tidak tahu kapan roh perang dapat mengetahui bahwa dia sedang bermain dengannya. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa begitu yang terakhir bereaksi, saya khawatir dia akan berada dalam bahaya lagi. Oleh karena itu, bahkan dengan kondisi fisik yang sangat buruk dan tubuh esensi darah yang mengeras, Qin Yichen menahan semua ini dan dengan putus asa bergegas menuju puncak. Dengan seluruh kekuatannya, itu hanya usaha sesaat, dan Qin Yichen menyapu dari danau lava. Melihat api lilian yang melayang di belakang lava di belakangnya, kilatan keraguan muncul di matanya, tetapi dia tidak mengumpulkannya pada akhirnya. Oh lala! Dan saat Qin Yichen baru saja meninggalkan danau lava itu dan akan memurnikan esensi darah di meridian, danau di bawahnya mendidih dengan hebat. Di salah satu nyala api yang mekar, teratai roh bergoyang, seolah-olah pada umumnya hancur kapan saja. Qin Yichen juga memperhatikan gerakan di belakangnya. Wajahnya berubah, tubuhnya rusak, dan kecepatan mengatupkan giginya meningkat lagi, yang berubah menjadi aliran cahaya dan tersapu dari air di atas. Di danau lava yang mendidih di bawah, telapak tangan lava seukuran 10 zang tiba-tiba menonjol, dan menamparkan Qin Yichen dengan kecepatan lebih cepat. Bang! Telapak tangan raksasa ini ditembak dengan kokoh di belakang Qin Yichen. Tubuhnya ditembak dengan ganas, dan seteguk darah mau tidak mau keluar dari mulutnya. Meskipun dia memiliki 10.000 perlindungan dari baju besi dewa, telapak tangan ini tidak terlalu menyakitinya, tetapi dia di dalam tubuhnya sedang meredam esensi darah meridiannya, tetapi itu menjadi lebih ganas. Qin Yichen memuntahkan noda darah, dan cahaya di sudut matanya baru saja melihat siluet yang menyembur dari danau lava. Pada saat ini, melalui nyala api merah, dia sepertinya bisa melihat wajah yang marah. Respon sangat cepat. Qin Yichen melompat dari sudut matanya, berbisik di mulutnya, mengangkat napas, dan tubuhnya melesat lagi. Tampaknya karena semut sial yang tidak terhormat di tingkat atas ini, ia dapat bertahan dari pukulan tanpa meninggalkan tangannya sendiri, dan ada daya tarik di mata jiwa perang tingkat menengah itu. Saat memanfaatkannya, sosok Qin Yichen telah diubah menjadi aliran cahaya, dan telah menembus pusaran air di atas. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah setelah dia melarikan diri ke pusaran air, roh perang itu sepertinya tidak bisa pergi dari sini dan tidak mengejarnya. Namun, melalui pusaran air, dia masih bisa merasakan gelombang yang dahsyat. Terus mengalir di ruang itu. Terlalu melelahkan untuk mendapatkan barang-barang ini. Setelah melewati putaran air, Qin Yichen tidak bergegas keluar, tetapi budidaya pintu tertutup di altar segel. Pada titik ini, kerajaan tertingginya adalah pencapaian kecil. Dengan berlindung dari 10.000 baju besi Taoisme, dia mampu menahan isapan yang mengerikan. Tubuhnya mengalami beberapa trauma dalam pertempuran dengan Holy Middle Intermediate itu, dan yang paling penting adalah tempering dari esensi darah, sehingga dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Saat ini, hal yang paling penting adalah membiayai kembali darah halus itu dan memulihkan kekuatan. Saat ini, tampaknya sangat hidup di benua 10.000 etnis. Adegan mengerikan dari setiap orang di 10.000 battle domain, saya tidak tahu di mana itu direkam dan sengaja disebarkan. Saat pemandangan ini menyebar, mereka tiba-tiba mengejutkan seluruh 10.000 benua etnis. Meskipun untuk situasi di 10.000 family battle domain, beberapa kekuatan yang berpengetahuan kurang lebih sadar. Namun, setelah melihat pemandangan dari kristal ingatan itu, ras yang tak terhitung jumlahnya masih dikejutkan oleh kesengsaraan. Naik ke 1.000 pembangkit tenaga suci. Di 10.000 battle domain, ini jelas merupakan kekuatan yang tidak ada duanya. Dan kekuatan besar ini hanya untuk memburu seorang junior yang tidak dihormati pik. Yang paling penting adalah mereka sudah lama tidak memenangkan pria itu. Selain itu, untuk menghentikan Qin Yichen, semua pembangkit tenaga suci ini lewat. Semuanya dihancurkan. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang mati di tangan mereka. Dan mereka dikejutkan oleh kematian 10.000 benua etnis. Dalam adegan yang sengaja direkam,
Kematian tragis yang dibedakan dengan jelas itu terekam dengan sangat jelas, yang membuat ras di belakang mereka semakin marah. Setelah adegan ini menyebar, ras yang tak terhitung jumlahnya mulai menekan ras pembangkit tenaga listrik suci. Selain itu, beberapa ras yang kuat sudah menjadi dua kata, dan mereka akan langsung mulai. Untuk sementara, benua dengan 10.000 etnis berada dalam kekacauan. Saya tidak tahu berapa banyak balapan, menderita kerugian besar dalam semalam, atau bahkan terbunuh oleh ras Pik yang marah, dan menghilang. Dan Qin Yichen, yang diburu oleh lebih dari 1.000 pembangkit tenaga suci, sekali lagi dikenang. Pembangkit listrik biasa dapat dihancurkan oleh pembangkit tenaga suci manapun, tetapi di bawah pengejaran lebih dari 1.000 pembangkit tenaga suci, Qin Yichen masih bahagia. Ini tidak dapat membantu mengagumi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin hanya orang dari kelas dewa yang memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, ras yang marah itu tahu bahwa penggagas semua ini adalah Qin Yichen. Dialah yang dengan sengaja melarikan diri ke tempat-tempat yang menyebabkan begitu banyak peristiwa tragis. Dapat dikatakan bahwa kebencian ras yang tak terhitung jumlahnya terhadap Qin Yichen jauh lebih besar daripada kebencian terhadap pembangkit tenaga listrik yang dikejar oleh lebih dari 1.000 orang. Namun, tidak ada yang ingin membalas ras di belakang Qin Yichen. Identitas ras dewa ada di sana. Ras mana yang berpikir bahwa mereka hidup dengan sangat baik, dan pergi ke masalah ras dewa. Dan Tuan Qin Yichen, Mo Seng, itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas dengan batas. Bahkan ras puncak harus sopan kepadanya sebesar 30%. Siapa yang ingin memprovokasi pembangkit tenaga listrik top semacam ini yang bisa jatuh ke dalam kegilaan kapan saja,